Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Baik-baik saja kan? Saya percaya kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan selalu menyertai kita ya. Nah mari kita hari ini, kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan bersama teman kita, sahabat kita, bahkan keluarga kita. Ayo kita datang kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita bersorak-sorai, kita naikkan syukur Dia kepadanya. Nah hari ini mari kita datang kepada Dia. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu hari demi hari selama seminggu ini. Kami begitu menikmati, kami begitu merasakan kasih setia dan kebaikan-Mu Tuhan. Kembali hari ini kami ingin datang kepada Engkau untuk kami beribadah bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama Tuhan. Kami ingin bersyukur, kami ingin memuji, kami ingin bersorak-sorai, mengingat dan merenungkan dan merasakan kebaikan-Mu Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu penuh dengan sukacita. Kami mau bersuka merayakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Sukacita di tangan-Mu, ada berkat melimpah, kemurahan-Mu penuhi hidupku, bumi penuh kebaikan-Mu, bumi penuh kasih-Mu. Sekali lagi, hadirat-Mu penuh sukacita di tangan-Mu, ada berkat melimpah, kemurahan-Mu penuhi hidupku, bumi penuh kebaikan-Mu, bumi penuh kasih-Mu. Sungguh besar, melebihi dari yang dapat ku pinta dan pikirkan. Sungguh besar, melebihi segala nikmat yang Kau beri. Hadirat-Mu penuh sukacita di tangan-Mu, ada berkat melimpah, kemurahan-Mu penuhi hidupku, bumi penuh kebaikan-Mu, bumi penuh kasih-Mu. Haleluya. Kami merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu penuh sukacita di tangan-Mu, ada berkat melimpah, kemurahan-Mu penuhi hidupku, bumi penuh kebaikan-Mu, bumi penuh kasih-Mu. Sungguh besar, melebihi dari yang dapat ku pinta dan pikirkan. Sungguh besar, melebihi segala nikmat yang sungguh besar, melebihi dari yang dapat ku pinta dan pikirkan. Sungguh besar, melebihi segala nikmat yang Kau beri. Yes Lord, hadirat-Mu penuh sukacita di tangan-Mu, ada berkat melimpah, kemurahan-Mu penuhi hidupku, bumi penuh kebaikan-Mu, bumi penuh kasih-Mu. Sungguh besar, amin. Sungguh besar Tuhan kasih-Mu, melebihi dari semua yang dapat kami pikirkan Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu,
untuk kebaikan-Mu yang senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang
bersama kami. Melewati setiap lembah kekelaman, melewati setiap kesulitan. Kau tidak pernah ingkar janji Tuhan. Kasih-Mu selalu baru setiap hari, sepasti fajar yang merekah. Terima kasih Tuhan. Hari ini firman-Nya di dalam Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Tetapi terhadap janji Allah tidak bimbang. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Hari ini dengar, Allah-Mu berkuasa untuk melaksanakan setiap janji yang telah ia taruh di dalam hidupmu. Sesuai dengan waktu dan caranya. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu. Kau yang berjanji, Kau yang pasti akan menepatinya Tuhan. Kami percaya bahwa setiap janji-Mu akan digenapi di dalam hidup kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Kami berharap hanya pada-Mu. Kau Allah sumber kekuatan kami. Kami percaya. Kami berharap hanya pada-Mu. Kau sumber penghiburan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami angkat tangan dan hati kami dan iman kami. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang setia. Kami memuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom jemaat Tuhan di Abaloh Palem. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sepakat sehati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami minta roh hikmat dan wahyu agar kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Jadikan mata hati kami terang Tuhan, agar kami dapat mengerti panggilan-Mu dalam hidup kami. Betapa kayanya kemuliaan Kau sediakan bagi kami dan betapa dahsyatnya kuasa-Mu yang bekerja bagi setiap kami yang percaya. Kami berdoa pagi hari ini,
Tuhan menerangi hati kami dengan firman-Mu, sehingga setiap kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, agar firman yang kami dengar itu bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau sharing kepada setiap kita, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan berjanji, Tuhan mau perjalanan kehidupan kita menjadi berhasil dan beruntung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berapa banyak kita rindu hidup kita berhasil dan beruntung. Kita mengalami perlindungan Tuhan. Bahkan di tengah masa pandemi ini Tuhan mau setiap kita menjadi kepala bukan ekor. Kita tetap naik tidak turun. Mari kita melihat di dalam firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara, saya percaya inilah kerinduan hati Tuhan. Tuhan rindu perjalanan kehidupan kita, perjalanan keluarga kita, perjalanan pekerjaan Bapak Ibu Saudara, perjalanan bisnis Bapak Ibu Saudara, perjalanan masa depan Bapak Ibu Saudara menjadi berhasil dan beruntung. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kita kunci bagaimana kita dapat mengalami kehidupan yang berhasil dan beruntung. Bagaimana kita dapat mengalami perlindungan Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit hari-hari ini kita hadapi. Yang pertama, Tuhan mau kita belajar memperkatakan firman Tuhan. Tuhan mau kita belajar mengakui firman Tuhan. Tuhan mengingatkan saya ketika masa pandemi terjadi di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama. Di dalam Mazmur Daud dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika saya mulai meneliti firman Tuhan ini, ketika saya membaca di dalam satu translation di dalam Amplified Bible dikatakan, The Lord is my shepherd. Kata shepherd di sini, kata gembala di sini ada 3 hal yang dilakukan oleh seorang gembala. Yang pertama, gembala dia to feed. Gembala memberi makan, mensuplai domba-dombanya. Yang kedua, gembala artinya to guide, menuntun, memberikan petunjuk. Dan yang ketiga, gembala artinya to shield, melindungi sebagai perisai, pelindung dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperkatakan firman Tuhan ini, ketika kita mengakui firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, bayangkan gembala dia mensuplai, dia memberi makan, gembala memelihara kehidupan domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita mau mengalami di tengah masa yang sukar ini, di tengah masa pandemi ini, pemeliharaan Tuhan. Suplai dari Tuhan. Tuhan adalah gembala kita. Mari kita akui firman Tuhan ini. Dia bukan hanya memelihara, dia menuntun, dia memberi petunjuk dalam kehidupan kita. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara kita butuh petunjuk Tuhan di dalam pekerjaan kita. Kita butuh petunjuk Tuhan di dalam bisnis kita. Kita butuh petunjuk Tuhan di dalam pelayanan yang kita lakukan. Dalam semua aspek yang kita lakukan. Sebagai domba, kita tidak bisa hidup sendiri. Domba harus hidup di dalam kawanannya. Untuk itulah kita perlu ada di dalam komunitas. Karena ketika kita ada di dalam komunitas, kita akan mengalami Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dan domba perlu dipimpin oleh gembalanya. Yesus adalah gembala kita. Firman Tuhan memberikan kita petunjuk. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Dan terang bagi jalan kita. Dan gembala berbicara juga adalah perisai. Pelindung dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 121 ayat yang ke-7 dikatakan, Tuhan
akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam bahasa Inggris, The Passion Translation dikatakan, saya akan terjemahkan buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Tuhan sendiri yang memperhatikan kehidupan kita di ayat yang kelima. Ia selalu ada di samping kita sebagai perisai agar kita aman di dalam hadiratnya. Ia akan melindungi kita dari setiap mara bahaya baik siang maupun malam. Dia akan menjaga kita dari setiap bentuk kejahatan dan malapetaka, dan Tuhan terus-menerus memperhatikan kehidupan kita. Ayat yang ke-8 dikatakan Tuhan akan menjaga kita. Tuhan sendiri yang menjaga kita. Dan dikatakan kamu akan aman ketika kamu meninggalkan rumahmu, dan kamu akan dengan aman kembali ke rumahmu. Tuhan akan melindungi kita sekarang, Tuhan melindungi kita selama-lamanya. Wow, ayat ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau mengalami Tuhan tempat perlindungan kita, mari kita renungkan, mari kita perkatakan janji Tuhan ini. Satu kali Bapak Ibu Saudara, saya dalam perjalanan penerbangan mau pelayanan ke kota Surabaya waktu itu. Dan kebetulan waktu saya naik pesawat mau mendarat di Surabaya itu hujan besar Bapak Ibu Saudara. Dan beberapa kali pesawatnya mencoba untuk landing tetapi cuaca tidak bagus sehingga terjadi goncangan. Dan orang-orang di dalam pesawat itu mulai berteriak-teriak, mulai berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan Bapak Ibu Saudara, pesawat itu setiap kali mau landing dia nggak bisa, dia muter-muter lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika dia keluar dari pusaran seperti awan-awan yang gelap itu cuacanya tenang, terang Bapak Ibu Saudara. Tetapi setiap kali mau mencoba landing ke bandara, itu mulai lagi goncangan dan orang mulai berdoa dengan keras sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya beberapa saudara kita yang Kristen udah mulai dalam nama Tuhan Yesus memerintahkan awan-awannya untuk pergi agar bisa landing Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika saya mengalami situasi seperti itu, saya mulai merenungkan ayat ini. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau adalah pelindungku. Engkau menjaga keluar masukku dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, Engkau menjaga nyawaku. Tuhan, Engkau menjaga aku dari segala kecelakaan. Dan Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, setelah mencoba pada kali yang ketiga pesawat akhirnya bisa landing Bapak Ibu Saudara. Semua karena kemurahan Tuhan. Tapi saya merasakan Bapak Ibu Saudara, ketika situasi mencekam, orang-orang mulai panik di dalam pesawat, hanya firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita, yang membuat kita tetap tinggal tenang Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, dalam tinggal tenang dan percaya disitulah terletak kekuatan kita. Mazmur 46 ayat yang kedua dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu Saudara, ini ayat yang luar biasa. Mari kita perkatakan firman ini. Tuhan itu, sebut nama Bapak Ibu Saudara. Saya memperkatakan firman ini. Tuhan itu, Allah itu bagi Hendy tempat perlindungan. Allah itu bagi Hendy adalah kekuatan sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara engkau mau mengalami perlindungan Tuhan. Engkau mau mengalami kekuatan Tuhan. Engkau mau mengalami pertolongan Tuhan yang sangat terbukti di tengah kesesakan.
Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, Bapak Ibu Saudara, The Passion Translation dikatakan, Tuhan adalah tempat yang aman. Tuhan adalah tempat yang penuh kuasa di mana kita menemukan perlindungan kita. Dan dikatakan Tuhan itu sangat terbukti, proven. Pertolongannya sudah terbukti di dalam masa-masa yang sukar. Lebih dari cukup. Dan dikatakan selalu available. Setiap kali Bapak Ibu Saudara membutuhkannya. Apakah Bapak Ibu Saudara hari-hari ini engkau membutuhkan pertolongan Tuhan? Dikatakan di dalam bahasa Inggrisnya, God always available. Always available. Selalu siap sedia. Untuk menolong kita ketika kita membutuhkannya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita ucapkan. Mari kalau kita mau mengalami Tuhan tempat perlindungan kita. Kita perlu memperkatakan janji-janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Tuhan bertindak sesuai dengan perkataannya. Di dalam Roma 9 ayat 28 dikatakan segala yang difirmankan Tuhan akan dilakukan oleh Tuhan sempurna dan segera. Langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 Tuhan berkata kepada kita, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Di dalam bahasa Inggris The Passion Translation dikatakan pour out your worries and stress upon him. Bukan hanya kecemasan, kekhawatiran kita, tetapi segala stres kita. Dan Tuhan berkata leave them there. Tinggalkan kepada Tuhan. Jangan ambil, jangan bawa kekhawatiran Bapak Ibu Saudara. Jangan pegang stresmu Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak mau kau hidup dalam khawatir dan stres. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah penolong dalam kehidupan kita. Dan dikatakan for he always tenderly cares for you. Tuhan selalu peduli. Dengan lemah lembut Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Hari ini, berapa banyak kita mau mengalami Tuhan adalah tempat perlindungan dalam hidup kita. Mari mulai mengakui, mulai memperkatakan janji-janjinya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan kita, renungkanlah itu siang dan malam. Tuhan mau kita merenungkan firman siang dan malam. Merenungkan firman berbicara kita memikirkannya. Kita memperkatakan firman berulang-ulang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mau engkau memikirkan tentang masalahmu berulang-ulang. Tuhan mau engkau memikirkan firman berulang-ulang. Renungkan firman. Engkau imajinasikan firman Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan adalah tempat perlindungan. Bapak Ibu Saudara, ini lebih aman ketika bom meledak, bahkan engkau aman Bapak Ibu. Karena dia adalah tempat perlindungan kita. Bayangkan Tuhan yang maha kuasa melindungi kita. Dia adalah kekuatan kita. Dan dia adalah penolong di dalam kehidupan kita. Kita perlu merenungkannya Bapak Ibu Saudara. Renungkan firman ini. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita menjadi pelaku-pelaku firman. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Karena perbuatan iman menjadi sempurna. Tuhan mau kita menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis mau menaburkan benih-benih kecemasan, benih-benih kekhawatiran dalam hidup kita. Ketika kita cemas, ketika kita khawatir Bapak Ibu Saudara, itu melemahkan iman dan melemahkan imun tubuh Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika engkau menyerahkan segala kecemasan, segala stresmu kepada Tuhan, Tuhan yang memelihara hidup kita. Firman Tuhan berkata lawanlah ayat yang ke-9. Lawanlah dia, lawanlah si jahat dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia
menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Bagaimana kita mengalami firman ini dalam hidup kita? Yang pertama, mari kita mulai belajar memperkatakan firman, mengakui setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita merenungkan janji itu. Pikirkan itu, perkatakan berulang-ulang. Dan kita imajinasikan janji itu terjadi dalam hidup kita. Dan kita belajar melangkah dengan iman melakukan firman Tuhan. Beberapa bulan yang lalu, nenek saya Bapak Ibu Saudara terpapar COVID. Usianya sudah 90 tahun. Ketika nenek saya terpapar COVID, pikiran kekhawatiran mulai datang. Gimana kalau nenek kamu meninggal? Gimana kalau mama kamu juga terpapar COVID lagi? Mama saya sudah pernah terpapar COVID dan mama saya harus merawat popo saya ketika popo saya terpapar COVID, Bapak Ibu Saudara. Dan pikiran kekhawatiran itu mulai datang. Tapi saya ingat Tuhan adalah tempat perlindungan saya. Saya mulai perkatakan firman. Aku menyerahkan segala kekhawatiranku kepada Tuhan. Aku menyerahkan popo kepada Tuhan. Aku menyerahkan mama kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mulai mengakui firman Tuhan, damai sejahtera mulai melingkupi hati saya. Yesaya berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman. Bapak Ibu Saudara, coba cek di hati kita. Di tengah masa yang sukar yang kita alami, apakah kita mengalami ada damai sejahtera? Apakah kita mengalami ada ketenangan dan ketentraman? Kalau kita tidak mengalami ada ketiga hal itu tandanya firman itu belum tersimpan dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita mengenakan seluruh selengkap senjata Allah. Perkatakan, akui firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Popo saya hari ini dia sudah pulih dari COVID-nya. Bahkan luar biasa, nggak lama setelah dia pulih, dia bisa operasi kedua matanya Bapak Ibu Saudara. Bergantian ya operasi katarak. Bahkan dokter kagum melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kok bisa usia 91 tahun bisa survive dari COVID dan bahkan pulih. Dan bisa sehat untuk dia siap di laser matanya Bapak Ibu Saudara. Apapun yang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini percayalah. Tuhan adalah tempat perlindungan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, saya mau bersaksi kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana saya mengalami firman Tuhan ini di dalam bahwa dia adalah tempat perlindungan dalam hidup kita. Ya, saya sudah katakan salah satu ayat yang saya sering hafalkan Bapak Ibu Saudara, sering perkatakan Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Hari Jumat minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, di awal Oktober, tanggal 1 Oktober Bapak Ibu Saudara, saya perjalanan pulang dari Sukabumi ke Jakarta. Nah dalam perjalanan pulang biasanya saya pulang subuh-subuh. Nah ketika saya mau tidur sekitar jam 11 Bapak Ibu Saudara, saya gak bisa tidur. Ketika saya nggak bisa tidur, biasanya saya mengambil waktu untuk memperkatakan firman Tuhan. Jadi saya perkatakan Mazmur 46 ayat 2 ini, Tuhan Kau adalah tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah ketika sekitar jam 12 saya belum bisa tidur, istri saya terbangun kembali, dia sudah tidur sebelumnya dan dia bangun, dia berkata ya udah kalau nggak bisa tidur kita pulang aja. Jadi sekitar jam setengah 1 pagi kami mengambil keputusan pulang ke Jakarta dari Sukabumi Bapak Ibu Saudara. Dan dalam perjalanan pulang Bapak Ibu Saudara, saya tiba di Jakarta sekitar jam setengah 4 pagi Bapak Ibu Saudara. Nah ketika saya tiba di apartemen Bapak Ibu Saudara,
Ketika saya keluar dari mobil, ya ketika saya membuka pintu yang bagian tengah, saya merasakan di kaki saya itu ada seperti tetesan air dan dingin. Nah saya pikir ada air yang netes Bapak Ibu Saudara. Nah jadi saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk melihat ke bawah. Nah ketika saya melihat ke bawah ke kolong mobil saya kaget Bapak Ibu Saudara. Ternyata tangki bensin saya bocor dan bensinnya mengalir dengan deras Bapak Ibu Saudara. Seperti semburan bensin Bapak Ibu Saudara. Nah saya langsung matikan mobil sudah dimatikan. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara saya langsung memanggil security. Menceritakan kondisinya dan puji Tuhan. Enggak lama setelah hampir sekitar 5-10 menit. Bensinnya mengalir itu berhenti Bapak Ibu Saudara. Jadi saya minta security dan tukang langsung cleaning untuk membersihkan bensin dulu malam hari itu. Nah Bapak Ibu Saudara, paginya ya saya langsung berdoa, saya tanya Tuhan dan saya kontak bengkel dan puji Tuhan montirnya datang. Jadi ditambal sementara dulu Bapak Ibu Saudara. Dan juga puji Tuhan hari ini sudah selesai, tangki bensinnya sudah diganti dengan yang baru Bapak Ibu Saudara. Cuman saya merenungkan gini Bapak Ibu Saudara. Itu perjalanan saya dari 12:30 sampai ke Jakarta 3:30 pagi. Dalam perjalanan itu Bapak Ibu Saudara, bayangkan Bapak Ibu Saudara. Tangki bensin saya itu bocornya pas ketika saya parkir Bapak Ibu Saudara. Saya cek tidak ada bensin yang berceceran. Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Bayangkan kalau tangki bensin saya bocor karena beberapa kali dalam perjalanan ada lobang dan ada batu yang seperti keletak seperti itu Bapak Ibu kena ke bawah. Nah bisa aja di mana aja kapan aja bocornya. Kalau bocor di tengah perjalanan mobil saya bisa meledak. Dan saya juga mungkin tidak bisa berdiri di depan Bapak Ibu Saudara hari ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Ketika saya membaca Mazmur 121 ayat 8. Ini saya semakin dikuatkan, semakin diteguhkan Bapak Ibu Saudara. Dikatakan you will be guarded by God himself. Kamu akan dijaga oleh Tuhan sendiri. You will be safe when you leave your home and safely you will return. Kamu akan aman ketika kamu meninggalkan rumahmu dan dengan selamat kamu akan kembali. He will protect you now and he will protect you forevermore. Tuhan melindungi kita sekarang, Tuhan melindungi kita selamanya. Saya mengalami firman Tuhan ini. Buat Tuhan adalah tempat perlindungan. Apakah Bapak Ibu Saudara mau mengalami firman yang sama terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Sederhana Bapak Ibu Saudara. Mari kita mulai tiap hari belajar. Memperkatakan janji-janji Tuhan. Memperkatakan firman ini. Jadikan firman ini secara pribadi. Katakan Tuhan engkau melindungi hidupku. Ya, sebut nama Bapak Ibu Saudara. Ucapkan itu secara pribadi. Ambil waktu untuk merenungkan firman itu. Memikirkan firman. Mengimajinasikan. Mengucapkannya berulang-ulang Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita melangkah. Menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu Saudara. Di dalam perjalanan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mempraktekkan hal ini. Kita akan mengalami bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dia adalah gembala yang memelihara, mensuplai setiap kebutuhan kita. Dia adalah gembala yang menuntun, memberikan petunjuk dalam hidup kita. Dan dia adalah gembala yang melindungi kita. Dan perjalanan kehidupan Bapak Ibu Saudara, engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini engkau sedang mengalami goncangan. Engkau sedang mengalami ujian-ujian iman dalam hidupmu. Engkau sedang mengalami pergumulan di dalam pekerjaanmu.
Mungkin kau sedang mengalami pergumulan di dalam bisnis Bapak Ibu Saudara. Mungkin kau sedang mengalami pergumulan tentang anakmu. Mungkin kau sedang mengalami pergumulan tentang masa depanmu. Inilah waktunya untuk kita mengalami bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Inilah waktunya kita mengalami pertolongan Tuhan yang sangat terbukti, yang nyata dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, buat setiap Bapak Ibu Saudara engkau yang mendengar firman Tuhan ini. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara engkau yang sedang bergumul, engkau sedang mengalami pergumulan dan persoalan dalam hidupmu. Percayalah hari ini, percayalah bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Tuhan adalah kekuatan dalam hidupmu. Dan sebagai penolong, Tuhan sangat terbukti menolong hidupmu. Dia selalu ada ketika engkau membutuhkannya. Hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Taruh tangan kananmu di hatimu. Kalau engkau sedang mengalami pergumulan dan kau berkata, Tuhan, aku mau mengalami firman ini dalam hidupku. Taruh tangan kananmu di hatimu Bapak Ibu Saudara. Tuhan, aku berdoa buat setiap tangan-tangan yang ditaruh di hati. Tuhan melihatnya dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, janjimu ya dan amin. Janjimu pasti digenapi, janjimu pasti terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, aku berdoa hari ini buat setiap anak-anakmu yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam persoalan. Hari ini aku mau katakan bahwa setiap anak-anakmu akan mengalami perlindunganmu. Setiap anak-anakmu akan mengalami pemeliharaan dari Tuhan. Setiap anak-anakmu akan mengalami pimpinan dan tuntunan dari Tuhan. Setiap kami akan mengalami pertolongan Tuhan yang sangat terbukti di dalam kesesakan. Kami akan keluar sebagai pemenang-pemenang dan kami akan menyaksikan keajaiban Tuhan di dalam hidup kami. Bapak, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat hari ini. Karena Engkau begitu baik. Engkau Bapa yang baik. Engkau merancangkan rancangan-rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Hari ini Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan memberikan damai sejahtera buat setiap anak-anak-Mu. Biar hari ini iman kami diteguhkan. Iman kami dikuatkan. Iman kami dibangkitkan. Untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami akan berjalan dari iman kepada iman. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan kami akan menyaksikan betapa dahsyatnya, betapa baiknya Tuhan itu. Sehingga banyak orang-orang mendengarnya dan menjadi percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat setiap pribadi dikuatkan, diteguhkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu Saudara. Nah, kebenarannya luar biasa bukan? Mari kita lakukan, kita praktekkan, sehingga hidup kita boleh memancarkan terang Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita akhiri ibadah kita arahkan hati kita untuk kita terima berkat Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, dan itu boleh semakin bertumbuh, berbuah, sehingga hidup kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita. Biarlah kasih setianya selalu bersama dengan kita. Haleluya. Amin.